Kalau Abah Jangkung itu makamnya panjang, jangkung gitu ya. Tinggi gitu. Makanya Abah Jangkung gitu. Oh, pejuang beliau ini Iya, ya? pejuang ya, Oh, pejuang. pahlawan. Iya, pahlawan. Tiga strategis, yaitu 1 ahli pertanian, 2 ahli perang, 3 ahli nyata ahli penasihat para alim ulama. Oh, beliau ini. Masih kene putunya keturunan dari Eyang Jafar Shodiq. Oke, masih keturunan dari Eyang Masun Cikaduan Banten, juga cicitnya Sultan Hasanuddin. Ini sanca jaring Asia. Populasinya tersebar di hampir kepulauan di Indonesia kecuali Papua, dan panjangnya bisa mencapai 12 meter. Jadi ini merupakan ular terpanjang di dunia. Jadi kita lihat ramuannya seperti cairan kunyit. Kalau kata Kang Harisi, ini adalah rempah yang dicampur sama air sulingan bambu. Khasiatnya itu untuk nurunin kadar gula. Dia langsung kuat, langsung kena saraf. Emang perihnya luar biasa, tapi selewat doang. Ini lucu sih ngobatin diabetes kayak gini, tapi sembuh. Problem sebagai seorang laki-lakinya selesai, karena gula itu berhubungan dengan problem laki-laki loh. Kalau udah kena gula, sudah nggak perkasa lagi. Wajah ganteng ada artinya tuh. Mendekat ke pertengahan bulan puasa, mari menyepi. Menepi ke tempat-tempat sunyi untuk melakukan kontemplasi. Dan tim Ganjil Misteri bersama Panji Petualang memilih ke makam keramat Pangeran Kaci Pancabuana. Lokasinya di tanah leluhur Panji di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tidak main-main, aura metafisika sangat kuat meski datang siang hari dan tidak terlalu sepi. Inilah tempat keramat yang selalu diziarahi Panji jika sedang membutuhkan suasana semadi. Sebab di tempat ini pula para leluhur serta kodam penjaganya berada. Kodam yang membuatnya kebal dari segala bisa binatang buas. Lantas seperti apa sejarah Pangeran Kacit Pancabuana itu? Mengapa disebut juga Abah Jangkung? Lalu bagaimana Panji bisa sembuh dari diabetes akut yang sempat membuatnya terpuruk? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjauh dari pusat keramaian ibu kota, tim Ganjil Misteri ditemani Panji Petualang bergerak ke kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Tujuan kami adalah makam keramat di Kampung Tanjung Garut, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Purwakarta. Inilah pusara para leluhur Panji yang sering didatanginya di saat-saat tertentu. Dan setelah melakukan ziarah dan kirim doa, Panji bergerak agak ke tengah makam menuju pusara Eyang Pangeran Kaci Pancabuana. Sosok keramat yang memiliki sejarah panjang sehingga makamnya banyak didatangi para peziarah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita udah sampai ke petilasan makam keramat Raden Pangeran Kacip Cakrabuana atau Abah Jangkung. Nah, ini pengurus makam, salah satunya mereka. Gitu. Kita silaturahmi ke sini yuk. Bismillah. Assalamualaikum. Wah, kita harus lagi wudhu. Jadi kalau masuk ke area makam ini, adabnya kita harus wudhu dulu. Balik ke Mbak. Jadi kita harus wudhu dulu teman-teman.
Ada para sepuh di sini nih lagi istirahat. Oke, kita ke sini dulu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Nanti lain bareng di situ. Kang, ini teh patilasanya Abah Jangkung. Pangeran Raden Kacip Cakrabuana gitu. Jadi patilasananya gitu. Efek frekuensi baiknya itu bukan cuma dari doa, karena orang-orang yang datang ke sini niatnya pasti niat baik gitu loh ya, karena di sana juga ditulis tata tertib berziarah ke Eyang Raden Kacip itu ada SOP-nya, ada prosedurnya, nggak langsung masuk asal begitu, ada adabnya teman-teman. Jadi yang pertama itu harus kita ucapkan salam, assalamualaikum. Pangeran Kacip adalah sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat Purwakarta. Selain dikenal sebagai tokoh berkaromah, Raden Kacip juga dikenal sebagai pejuang yang menentang penjajah. Nasab Raden Kacip Pancabuana juga tidak sembarangan, sebab masih memiliki pertalian dengan kerajaan Banten dan Cirebon. Yang Raden Kacip dari dulu tahun waktu itu Dimakamkan. di makamnya tahun 1800. Anjena itu pulang dari Batavia waktu itu. Kebetulan sepuh dari dulu tahun 1830 waktu itu di posisinya yang Raden Kacip di posisinya di Anyon namanya dikembalikan ke sini. Iya, kembalikan ke sini sama Buah Wiranata kitanya. Buah Wiranata itu orang-orang dulu lah kitanya. Pejuang beliau ini Iya, ya? pejuang ya, pejuang. Pahlawan. Iya, pahlawan. 3 strategis, yaitu 1 ahli pertanian, 2 ahli perang, 3 ahli penasihat para alim ulama. Beliau ini. Masih kena putunya keturunan dari Eyang Jafar Sodik. Oke, masih keturunan dari Eyang Mansur Cikaduan Banten, juga cicitnya Sultan Hasanuddin. Masih dia keturunan masih Cirebon juga itu samanya. Iya, masih Cirebon juga itu sama. Panji memang terlihat familiar dengan kawasan keramat ini. Ia bukan hanya sering datang berziarah, tapi sekaligus mendapatkan karomah dari sang pangeran. Kemampuannya menaklukkan binatang buas diperoleh dari tempat ini. Mereka yang memiliki kepekaan batin bisa melihat bahwa Panji diiringi kodam dari pusara Pangeran Kacip, sehingga kebal terhadap bisa semua binatang buas. Sementara itu, bagi masyarakat luas, makam Raden Kacip juga dikenal memancarkan karomah tingkat tinggi. Banyak para peziarah yang datang dari tempat jauh untuk bertatira. Nah teman-teman, ini kurang lebihnya seperti ini suasananya di sini. Ini disediakan air untuk para penziarah minum, dan ini ada teras Tempat untuk wudhunya, alhamdulillah. ya, tempat wudhunya sudah alhamdulillah ada. Ini semuanya swadaya dari masyarakat Pak Ustadz ya. Iya. Dan nanti kita juga pengen rencananya mau bismillah insya Allah kalau ada rezekinya kita bareng-bareng mau buka musola di sebelah sana ya Pak Ustadz ya. Dari Pandeglang udah juga ada, Masya Allah. dari Kudus sudah ada, dari Parepare udah ada. Parepare? Iya. Sulawesi? Iya, Sampai dari dari Parepare. Parepare. Kemarin harus hari-hari santri juga diarahkannya ke sini jarak ke sana. Hari santri, Hari santri. satu kecamatan di sini jaraknya. Semuanya dari pengajian, setiap pengajian dibawa ke sini. Dari nenek ke nenek gitu ya. Ini udah ada kan, belum cuma ini aja. Jadi cuma batu dulu mah ya Pak iya. Ustadz ya. Jadi di jalan dari dulu udah di jarahan, udah datang ke sini jarah pada jarah. Kan cuma leweng gitu. Masih Mata geungeun. ini ada Pancabuana. Tapi mengapa Pangeran Kacip juga disebut Abah Jangkung? Dari dulu itu 3,5 meter. Kalau kata orang tua mah 4 meter, tapi
posisi saya mah nggak ditambah, nggak dikurangkan, udah aja segini. Kalau Abah Janggung itu makamnya panjang, jangkung gitu ya. Tinggi gitu. Makanya Abah Janggung. Panji sang petualang memang sosok yang tak biasa. Kemampuannya menangkal bahkan kebal dari semua bisa binatang buas diperoleh dari sebuah tempat keramat di kampung leluhurnya. Kodam para leluhurnya itulah yang membuatnya bisa menaklukkan binatang buas. Lantas seperti apa keseharian Panji yang bergaul sangat dekat dengan hewan-hewan berbisa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Namanya Muhammad Panji, tapi publik mengenalnya dengan sebutan Panji Petualang. Pria kelahiran 27 Juli 1989 ini bukan sosok sembarangan. Ia mampu bergaul sangat dekat dengan semua binatang buas, mulai dari ular berbisa hingga hewan-hewan melata yang bagi semua orang menakutkan. Di masa lampau, orang yang mampu menaklukkan dan akrab dengan hewan buas memang bukan orang sembarangan. Memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, selain dinaungi kodam penakluk, dan itulah yang dimiliki Panji. Di rumahnya, Panji hidup berdampingan dengan banyak hewan buas, termasuk ular anaconda yang disebut-sebut sebagai ular terbesar di bumi. Nah, di sini ada si Rhinoceros iguana. Dia asalnya dari Amerika Tengah dan salah satu reptil yang unik, mengingat kayak naga ya bentuknya. Nah, terus di sini juga ada kura-kura, kemudian ada anaconda, ada ular anaconda nih. Ayo teman-teman, ada yang pernah nonton film Anaconda nggak? Ular raksasa yang dari Amazon, yang mitosnya di Indonesia, orang Indonesia percaya kalau ular anaconda katanya dari Kalimantan. Nah, selain anaconda, di sini juga ada perbedaannya antara anaconda dan piton. Di sini kita bisa lihat, cuma yang ini kebetulan agak galak, jadi kita nggak bisa keluarin. Nah, ini Reticulatus piton. Jadi ini sanca jaring Asia. Populasinya tersebar di hampir kepulauan di Indonesia kecuali Papua, dan panjangnya bisa mencapai 12 meter. Jadi ini merupakan ular terpanjang di dunia. Setiap hari, Panji juga mengurus peliharaannya tanpa rasa takut. Beberapa hewan buas koleksinya bahkan dimandikan dan digembalakan di sekitar rumahnya. Dari cara Panji memandikan iguana jenis Rhinoceros, terlihat Panji sangat menyayangi binatang purba yang memiliki bentuk wajah mirip naga. Lagi mandiin si Rhino. Rhino ini jenis Rhinoceros iguana. Asalnya dari Amerika. Ya, jadi bukan dari Indonesia. Jadi ini kami rawat dari kecil buat edukasi. Kadang-kadang kan kalau ke rumah ini tuh suka ada teman-teman dari sekolah, dari apa suka kesini untuk lihat hewan. Jadi ini kita buat pengenalan gitu loh ke masyarakat juga bahwa jenis reptil itu beraneka ragam jenisnya. Setelah dimandikan, iguana dari Amerika itu digembalakan ke jalanan di sekitar rumah. Panji bahkan terlihat mengajak binatang purba itu berbicara. Dan seolah mengerti, sang iguana memberi respon dengan gerakan kepalanya. Di dunia tuh iya katanya tuh, iya aku iguana terbesar katanya gitu. Ini sebenarnya hewan itu punya perasaan. Orang mungkin banyak menganggap bahwa hewan itu hanya makhluk yang hidup tanpa akal dan tanpa pikiran.
Padahal mereka ini punya hak dan punya perasaan untuk kita sayangi, untuk kita hargai sebagai makhluk lain. Sambil kita juga berjemur, iya. Nah, harusnya kalau saya itu biasanya nggak pernah pakai sendal. Coba Lek, kesanain dulu Lek. Jadi biar merasakan kenapa kok dia senang banget kena panas dari lantai. Gitu. Ternyata ini kan di dalam di telapak kaki ini kan banyak saraf yang banyak gitu. Ada saraf yang terhubung ke jantung, ke perut, kemudian ke liver. Nah, ini kalau misalkan kena hangat dari batuan-batuan coran ini bisa bagus buat kesehatan. Dia berjemur buat ngebakar kalorinya, biar metabolismenya itu bagus dan dia bisa sehat. Saya juga sama berjemur, biar gula darah saya itu nggak naik lagi. Kayak gitu. Jadi sambil kita bergerak, mukanya kayak naga, tampangnya kayak naga, terus dia ini bisa tumbuh sampai lebih dari semeter. Jadi salah satu iguana terbesar. Kehidupan Panji Petualang memang tidak bisa jauh dari binatang buas. Tapi ia sempat menghilang dari ruang publik karena serangan diabetes akut yang membuatnya terpuruk. Lantas, seperti apa kisah perjuangannya? Benarkah Panji sembuh karena rempah-rempah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Karena sangat populer karena kedekatannya dengan ular berbisa, Panji Petualang sempat menghilang dari peredaran. Sosoknya nyaris tak pernah muncul di ruang publik oleh karena menderita diabetes akut 2 tahun silam. Tapi setelah melakukan berbagai pengobatan, terutama yang berbasis herbal, kondisinya berangsur membaik. Kini, ia juga masih rutin mengonsumsi herbal, termasuk teh yang diminum setiap pagi hari. Sang istri, dengan setia, juga selalu menyuguhkan teh pahit untuk suaminya. Jadi kalau misalkan Panji itu pagi-pagi biasanya aku sediain minum, tapi minumnya teh kayak gitu. Jadi kita bikinin teh ya. Mulai dari kena diabetes itu jadi minumnya cuma teh tawar panas. Jadi air doang sama teh. Gak ada, paling teh biasa aja sih. Darah itu ya diminumin air hangat biar peredaran darahnya lancar kayak gitu. Ya. Wah, alhamdulillah. Makasih. Makin sayang aja. Selain minum teh, Panji memang lebih senang mengonsumsi segala yang berhubungan dengan herbal untuk pengobatan sakitnya. Dengan ketekunan menjalani terapi, ia mampu bangkit dari segala keterpurukannya. Kini, kondisi Panji sudah sepenuhnya pulih meski tetap menjaga konsumsi ramuan rempah-rempah yang bisa menjaga kadar gula di dalam tubuhnya. Kang Haris namanya. Jadi kita lihat ramuannya seperti cairan kunyit seperti ini. Kalau kata Kang Haris ini adalah rempah yang dicampur sama air sulingan bambu. Khasiatnya itu untuk nurunin kadar gula. Nah, hebatnya obat ini tuh dia masuk ke dalam kepala ya. Dia langsung kena saraf. Emang perihnya luar biasa, tapi selewat doang. Nah, terus jelap pakai tisu begini cara pakainya. Ini lucu sih ngobatin diabetes kayak gini, tapi sembuh. Kesembuhan Panji Petualang dari diabetes berat dikonfirmasi oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu. Kesembuhan Panji Petualang dari diabetes berat dikonfirmasi oleh Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat itu memang mengenal Panji sejak kecil. Saat mengetahui Panji menderita diabetes, ia memberi rekomendasi pengobatan yang ternyata menjadi jalan kesembuhannya. Nah, ini keren loh Pak Haris ini. Dia mengobati tanpa kayak orang bikin jamu. Dia kan enggak. Dia kan orang dilulur oleh rempah-rempah ya, saya lihat jahe, kumis kucing, panglai. Gitu kan? Itu tanaman-tanaman tua ya. Yang itu yang mengetahui namanya saja itu orang yang usianya 50 tahun ke atas.
Gulanya waktu bertemu dengan saya itu 600 loh. Kedua turun ke 300, turun ke 200. Kemudian sampai di bawah 100 dalam pandangan mata yang sangat baik. Badan sudah sangat bugar. Dan kemudian istrinya juga sudah tersenyum. Iya. Artinya problem sebagai seorang laki-lakinya selesai. Karena gula itu berhubungan dengan problem laki-laki loh. Kalau udah kena gula, sudah nggak perkasa lagi. Wajah ganteng ada artinya tuh. Memiliki leluhur yang dipusarakan di makam keramat Raden Kaci Pancabuana, Panji Petualang memiliki kodam yang membuatnya kebal segala bisa binatang buas. Dan secara rutin, Panji selalu datang ke pusara Raden Kaci yang juga dikenal sebagai Abah Jangkung. Dari sinilah keterampilannya menaklukkan binatang buas diperoleh. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.